Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berada kembali untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang mendatangkan keuntungan. Kita buka dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Amsal 14 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saya ulangi lagi, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai berikut: dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Sekali lagi, dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti keuntungan adalah mendapat untung, kemujuran, kebahagiaan. Arti keuntungan adalah mendapat untung, kemujuran atau kebahagiaan. Sedangkan arti kata jerih payah adalah usaha yang dilakukan dengan susah payah. Usaha yang dilakukan dengan susah payah. Itu artinya jerih payah. Kata usaha itu artinya kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, dan atau badan untuk mencapai suatu maksud. Untuk mencapai suatu maksud. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, baik dia anak kecil, apalagi anak muda, orang tua, opa, oma, menginginkan sebuah keuntungan dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di dalam dunia yang mau hidupnya selalu mengalami kerugian. Tidak ada seorang pun di dalam dunia yang mau hidup di dalam kesialan. Seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pedagang, seorang anak yang sekolah, seorang mahasiswa juga menginginkan sebuah keuntungan untuk mendapatkan untung. Tidak ada manusia, saya katakan sekali lagi, yang selalu ingin mengalami kerugian. Setiap manusia ingin mempunyai kesehatan yang prima, mempunyai rumah tangga yang berbahagia, mempunyai uang setiap hari, mendapatkan gaji yang tinggi, mendapatkan bonus dan lain sebagainya, dan mempunyai rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai keuntungan, firman Tuhan mengatakan, maka harus ada jerih payah. Harus ada usaha yang dilakukan dengan susah payah. Sekali lagi, untuk memperoleh keuntungan, maka harus ada jerih payah atau ada usaha yang kita kerjakan. Alkitab mengatakan jangan malas. Jangan hanya tidur melulu. Jangan hanya nonton televisi melulu. Jangan hanya main game. Sekarang jam 2 pagi, jam 1 pagi orang masih bermain game. Ngajak teman-temannya, yuk kita main game. Saudara dikasih Tuhan, kalau itu yang kita kerjakan, itu bukan usaha, itu bukan jerih payah.
Tetapi itu adalah sesuatu hal yang membuat kita menjadi malas. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 19:15 ayat 15 mengatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Sekali lagi Amsal 19 ayat 15 mengatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Kalau saudara tidur, bagaimana saudara mendapatkan keuntungan? Kalau kita hanya bisa tidur terus dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, terus-terusan 24 jam, bagaimana kita mendapatkan sesuatu? Itu namanya orang malas. Orang malas yang hanya kerja, kata Alkitab, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang yakin bahwa Tuhan penolong kita, janganlah kita menjadi malas. Alkitab mengatakan jangan kasih makan sama orang yang malas. Jangan kita menjadi orang Kristen yang lamban, mau mendapatkan keuntungan, mau mendapatkan berkat, tapi kerjanya hanya tidur, main game, dan lain sebagainya. Kita menginginkan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita akan menjadi kenyataan, tergantung dari diri saudara dan diri saya sendiri. Keuntungan yang merupakan janji Tuhan akan kita terima apabila kita mau melakukan segala sesuatu. Kita melakukan sesuatu dengan tenaga, dengan badan untuk mencapai sesuatu, yaitu keuntungan. Ini janji Tuhan. Alkitab tadi dalam Nasita mengatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dalam setiap usaha yang kita kerjakan dengan badan kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, lambat atau cepat akan memperoleh hasil, akan mendapatkan keuntungan. Yuk kita lihat, jerih payah adalah atau usaha apa saja yang harus kita kerjakan untuk memperoleh keuntungan. Jerih payah apa saja. Kalau saudara mau mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil, mendapatkan gaji yang baik sebagai seorang karyawan, maka kita harus menuruti segala peraturan yang ada. Demikian dengan kita sebagai orang Kristen, kalau kita hidup, kita ingin memperoleh keuntungan, maka kita harus mengikuti peraturan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhanlah yang membuat saudara dan saya akan memperoleh keuntungan. Yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Alkitab mengatakan kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, itu mendatangkan keuntungan besar. Jadi kunci untuk mendapatkan keuntungan besar yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen beribadah suka-sukanya. Kalau ada waktu beribadah, kalau lagi mood beribadah, kalau lagi senang beribadah. Tapi kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan kesel, boro-boro mau beribadah. Ibadah disertai dengan rasa cukup, barulah mendatangkan keuntungan. Apa arti ibadah? Ibadah itu mempunyai arti adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan.
adalah satu unjuk bakti. Orang tua yang sudah tua, dia senang kalau anak-anaknya setiap minggu, setiap hari berkumpul. Orang tua yang sudah tua, dia suka kalau keluarganya, anak mantu, cucunya selalu datang berkumpul bersama-sama, unjuk bakti kepada orang tuanya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan setiap saudara juga unjuk bakti dengan taat menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangan-larangannya. Saudara dikasih Tuhan, orang dunia berusaha dengan jerih payah supaya mendapat keuntungan. Misalnya, seorang karyawan, dia akan datang pagi-pagi sesuai dengan jam kerja jam 8. Dia tidak pulang jam 2 siang, tetapi dia pulang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu jam 4 atau jam 5 sore. Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tadi saya katakan tidak datang terlambat, tidak pulang lebih cepat. Atau saudara sebagai karyawan lain atau sebagai usaha yang lain, dari rumah pergi pagi-pagi, tetapi ngelayap kemana-mana. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Keuntungan sebagai anak Tuhan akan kita dapatkan kalau kita mau berusaha mendahulukan Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kebenarannya, carilah dahulu kerajaannya dan serta kebenarannya, maka segala berkat akan mengikuti kita. Ibadah adalah usaha atau jerih payah yang akan mendatangkan keuntungan. Sekali lagi, ibadah adalah usaha atau jerih payah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya ibadah kita jam 7 pagi. Saudara mempersiapkan diri jam 4 pagi, sudah bangun, sudah siap-siap, sudah mandi, sudah ngopi, sudah pakaian rapi. Jam 6 berangkat dari rumah, lalu tiba di gereja tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Ibadah tidak bisa dipaksakan. Ibadah itu harus dilatih. Dan untuk bisa berlatih itu tergantung bukan dari orang lain, bukan dari saya sebagai pendeta, sebagai gembala, tetapi untuk bisa berlatih itu tergantung dari diri kita, kemauan diri kita. Maukah kita berusaha melatih diri kita untuk kita unjuk bakti kita kepada Tuhan, untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah harus dilatih. Dilatih oleh siapa? Dilatih oleh diri kita sendiri. Mana mungkin kelihatannya ibadah buang-buang waktu, buang-buang ongkos, kasih kolekte, bawa persembahan, buang ongkos, naik angkot, jalan kaki dan lain sebagainya. Kelihatannya seperti itu memang. Tapi Alkitab, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah. Maka Tuhan akan memberkati roti sebagai makanan dan air sebagai minuman. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 24 ayat 26 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biasanya ayat-ayat ini saya sampaikan ketika doa penutup dan doa berkat
buat setiap jemaat yang datang beribadah. Jadi kalau setiap kita datang beribadah, tunggu sampai akhir, sampai doa berkat. Karena Allah telah berjanji Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan melindungi. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ke 10 di sana, kalau saudara membaca di rumah, ada beberapa keuntungan kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Keuntungan di dalam hal ibadah yang pertama adalah tidak akan khawatir akan hidup ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah penyakit yang membahayakan, kita sebagai orang Kristen yang selalu beribadah kepada Tuhan tidak akan khawatir. Tidak akan khawatir dengan penyakit apapun yang terjadi. Tidak akan khawatir dengan keadaan ekonomi yang sulit sekalipun, gaji yang dipotong dan gaji yang kecil sekalipun. Tidak akan khawatir kalau kita beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah keuntungan. Di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat kita tidak mengalami khawatir. Yang kedua, kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Hidup berkecukupan adalah rencana Tuhan. Iblis datang hanya untuk mencuri, tetapi aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kecukupan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun saat-saat ini, Tuhan selalu akan mencukupkan setiap kehidupan saudara. Dia tidak akan mengajar saudara untuk meminta-minta roti, meminta-minta sedekah. Raja Daud berkata, dari muda sampai tua aku belum pernah melihat anak cucuku minta-minta sedekah. Sebab itu kalau kita beribadah kepada Tuhan, keuntungan yang kedua, kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita nggak mau punya serakah, kita nggak mau hidup serakah. Yang ketiga, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita akan terhindar dari hati yang serakah. Tuhan sudah menakar kehidupan saudara. Tuhan sudah menakar berkat saudara. Tuhan sudah menentukan apa yang saudara dapat hasilkan. Itulah yang harus kita kerjakan. Dan itu merupakan keuntungan. Kita tidak akan serakah. Kita tidak akan mencari uang lebih dari kemampuan saudara dan saya. Karena Tuhan sudah menakar. Tuhan sudah menentukan apa yang dapat kita terima. Dan Alkitab katakan kalau kita beribadah, kita tidak akan cinta uang. Bukan uang yang memerintahkan kita, tetapi kita yang menguasai uang. Itulah keuntungan kalau kita beribadah kepada Tuhan. Praktekkan dalam kehidupan kita, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak melihat situasi, kondisi, kecuali kalau kita sudah tergeletak di tempat tidur, kita sudah nggak bisa berjalan. Barulah kita nggak usah beribadah. Kita di rumah dengar YouTube dan lain sebagainya, boleh. Dan kalau selagi ada saudara punya kesempatan, selagi saudara masih kuat, mari. Sampai sekarang Tuhan menginginkan saudara dan saya berlatih untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Sebab itulah mari kita belajar untuk kita tetap beribadah. Sebagai contoh-contoh di dalam Alkitab, kita akan lihat sebagai contoh seorang nabi yang bernama Nabi Hana. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 37. Usianya sudah tua, usianya sudah lanjut, tetapi Nabi Hana tetap beribadah kepada Tuhan. Dia sudah berumur 84 tahun.
Alkitab katakan ia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam selalu beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Usianya sudah lanjut 84 tahun. Di kita sekarang belum tidak ada yang jemaat berusia 84 tahun yang hadir pagi hari ini. Kita mengikuti bagaimana seorang nabi yang bernama Nabi Hana. Apa keuntungannya kalau dia setiap hari beribadah? Dia bisa menjumpai putra Yesus. Dia bisa melihat Yesus. Dalam usia yang lanjut, dalam usia yang tua 84 tahun. Dia seorang janda. Tapi dia beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Yang kedua, contoh yang kedua, kita dapat melihat gereja yang mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun beribadah setiap hari setelah mereka mengalami kasih karunia Tuhan, setelah mereka menerima pertolongan Tuhan. Dia bertekun dan bukan hanya beribadah, tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Membawa segala kekayaannya, menjual segala harta bendanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan diberikan kepada gereja. Dan apa akibatnya? Apa keuntungannya? Di dalam Kisah Rasul pasal 34 mereka tidak mengalami kekurangan. Gereja yang mula-mula dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 tidak mengalami kekurangan. Walaupun dia menjual harta kekayaannya. Karena dia datang beribadah, selalu berkumpul setiap hari, memecahkan roti, berdoa bersama. Alkitab jelas. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan memperoleh keuntungan. Kapan memperoleh keuntungan? Dia nggak tahu. Bagaimana waktunya Tuhan? Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin setelah pulang dari gereja, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin yang akan datang. Dan yang penting, keuntungan hidup saudara tidak akan kekurangan. Dia akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Dia selalu mencukupi, menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Karena janji Tuhan, setiap jerih payah mendatangkan keuntungan. Ibadah adalah jerih payah, ibadah adalah usaha. Yang mau tidak mau, enak atau tidak enak, harus kita jalankan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Mari kita tingkatkan waktu kita untuk beribadah. Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, kita mau tingkatkan waktu kita untuk kita terus beribadah. Yang kedua, memberi kepada Tuhan mendatangkan keuntungan. Memberi kepada Tuhan mendatangkan keuntungan. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang dikasih Tuhan, konsep dunia dengan konsep firman Tuhan yang kita dengar hari ini bertolak belakang atau sangat-sangat berbeda. Konsep orang dunia mengatakan kalau kita banyak memberi, kita akan mengalami kerugian. Kalau kita banyak mengeluarkan uang untuk memberi kepada orang-orang yang lain, kita akan
mengalami banyak kerugian. Tetapi konsep firman Tuhan tidak seperti itu. Orang yang banyak memberi akan memperoleh keuntungan, yaitu berbahagia. Kebahagiaan tidak dapat diukur dengan uang dan harta benda. Kebahagiaan tidak dapat diukur dengan apa yang kita miliki. Itu konsep firman Tuhan. Memberi mendatangkan keuntungan. Memberi mendatangkan keuntungan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan demikian, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini konsep firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Orang dunia mengatakan beri, tapi kamu akan rugi. Satu keluarga, seorang ayah dan 3 orang anak. Ayahnya ini sudah tua dan dia punya binatang kerbau sebanyak 19 ekor. Ketika ayahnya mau pulang, mau meninggal, dia panggil, kamu akan mendapatkan bahagian dari 19 ekor kerbau. 1 dapat setengah, 1 dapat 1/5, 1 dapat 1/4. Angka 19 ini tidak mungkin akan didapatkan oleh ketiga anak itu dengan bagus. Pasti ada sisa. Dan bagaimana supaya mereka dapatkan kerbau pembagiannya rata? Ada seorang tetangga yang punya 1 ekor kerbau. Ketika mereka mendengar anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal lagi bagi-bagi harta, mereka dapat terima. Saya harus dapat lebih, saya harus dapat begini. Dan akhirnya si orang itu datang, yang dia bawa kerbaunya dia berikan. Dan ketika diberikan kerbau itu, maka ada 20 ekor kerbau. Lalu dimulai dibagi. Dibagi ketika orang anak ini mendapatkan bagiannya. Dan ketika sesuai dengan peraturan yang ada, akhirnya mereka dapat sekian kerbau, anak yang kedua sekian kerbau, anak ketiga sekian kerbau, masih ada sisa 1. Kemudian anaknya nggak mungkin ribut, 1 ekor ini nggak mungkin dibagi lagi. Lalu mereka sepakat 1 ekor ini kita akan berikan kepada yang sudah memberi 1 ekor kepada kita. Akhirnya si yang punya 1 kerbau yang diberikan kepada ketiga anak itu, dia mendapatkan kembali 1 kerbau. Itulah konsep firman Tuhan. Dari yang dikasih Tuhan, dari ayat itu, dari kedua ayat yang kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 38, maka kita akan melihat bahwa memberi membawa keuntungan. Keuntungan apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, menjadi orang yang berbahagia. Lebih baik memberi daripada menerima. Bukan berarti saudara dan saya nggak bisa terima. Saya bersyukur jemaat suka banyak memberi kepada saya, memberi buah alpukat, memberi makanan, masakan untuk diantar ke rumah. Bukan yang sudah 2 hari, 3 hari diantar, tetapi makanan yang baru. Saya bisa menikmati seluruh makanan yang saya doyan. Saya percaya apa yang saudara sudah beri kepada saya itu tidak akan merugikan saudara, tetapi saudara akan mempunyai kebahagiaan dan saudara akan menerima. Apa arti kata memberi? Apa beda kata memberi dan mengembalikan? Kata memberi adalah melepaskan apa yang kita punya.
Sedangkan kata mengembalikan, melepaskan apa yang bukan kita punya. Perpuluhan bukan milik kita. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Berbeda kalau kita memberi apa yang kita punya. Memberi persembahan. Kita punya 1.000 perak, 2.000 perak, mungkin itu satu-satunya uang yang ada. Kita beri kepada Tuhan, nggak dipaksa. Tapi mengembalikan itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan karena itu bukan milik kita. Saudara nginep di hotel, di kamar hotel itu ada remote, ada televisi, ada segala macam. Saudara pulang dari hotel itu, keluar dari hotel itu, saudara nggak boleh bawa. Kecuali barang-barang di kamar mandi, sabun, odol, sikat gigi, shampoo dan lain sebagainya boleh saudara bawa. Tetapi tempat tidur misalnya bantal, spray itu nggak boleh saudara bawa karena bukan milik kita. Oleh sebab itulah kalau kita belajar untuk memberi, maka saudara tidak akan mengalami kerugian. Kata memberi dalam bahasa Yunani-nya adalah didomi. Kata didomi mempunyai 9 arti. Dan arti yang ke-9 adalah menerima. Arti yang ke-9 adalah menerima. Coba saudara belajar matematika. Bilangan yang dikalikan dengan 9, kalau saudara hasilnya dari misalnya 4 kali 9 itu 36. Hasil dari para 4 kali 9 36 saudara jumlahkan, dia akan kembali ke 9. Dia akan kembali ke 9. 4 kali 5 4 kali 5 nggak ada 2 angka. 2 kali 9 18. 5 kali 9 45. Jumlahkan hasil dari kata bilangan yang dikalikan 9, dia akan kembali ke angka 9. Itu berarti bahwa kalau kita memberi, kita akan mengalami didomi. Kita akan menerima. Ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan bagaimana pengalaman seorang hamba Tuhan. Setiap hari dia ke desa, ke kampung, ke daerah-daerah terpencil. Dia selalu melayani pekerjaan Tuhan dengan naik ke ekor kuda. Pada satu saat ketika dia sudah berada di satu desa yang sedang mau dia tuju, tiba-tiba dia dihadang oleh perampok, oleh penodong. Dikatakan dengan senjata, dia katakan, "Bapak mau kemana?" Pendeta ini berkata, "Saya mau pergi melayani pekerjaan Tuhan." "Bapak bawa uang?" "Silahkan kasih saya," kata tukang todong ini. Dia minta duitnya. Tentu si pendeta ini dengan ditodongkan dengan senjata, dia kaget. "Ya, saya hanya bawa uang $100. Uang ini untuk saya bagikan kepada jemaat dan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Ayo, mari sini." Si pendeta buka rompinya karena uangnya ada dalam rompi dan diberikan rompinya kepada si penodong. $100. Ketika sudah diberikan rompinya kepada penodong yang satu penodong pakai rompi. Udara dalam keadaan dingin. Pendeta itu mengalami kedinginan. Lalu pendeta diberikan kepada saya rompi itu. Saya merasa kedinginan. Akhirnya si penodong itu membuka rompinya dan memberikan kepada si pendeta. Dia relakan $100 dengan rompinya.
Dia dapat rompi yang baru dari rompi si penodong. Dan dia pergi. Pada waktu dia berjalan, dia merogoh-rogoh kantong dari rompi itu. Ternyata ketika dia merogoh, dia merasakan sesuatu. Di dalam kantong rompi itu dia dapatkan uang. Dan ketika dia buka uang itu, terdapat $200. Dia kaget. Dia dapatkan $200. Wah, jalan sudah jauh, nggak mungkin dia kembalikan lagi kepada si penodong itu. Pendeta bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah membuat si penodong itu menjadi pikun. Dia lupa bahwa di rompi itu ada uangnya $200. Pendeta itu sudah kasih $100. Sekarang dia menerima $200. Ilustrasi ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada antara mustahil. Kalau kita mau belajar memberi kepada Tuhan, kalau kita belajar berani memberi kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi rugi. Sebab itu jangan pelit kepada Tuhan. Jangan pelit kepada istri, kepada suami, kepada anak. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Tapi belajar untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, tidak akan mengalami kerugian. Dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal yang 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Konsep firman Tuhan berbeda dengan konsep dunia. Konsep firman Tuhan, kalau kita memberi dengan sukacita, tidak akan mengalami kekurangan. Walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan pasti bukakan jalan. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah belajar memberi kepada Tuhan? Karena kalau kita belajar memberi kepada Tuhan, maka kita akan menerima. Yang ketiga, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Memiliki ketaatan kepada Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Cara untuk memperoleh keuntungan di dalam Tuhan sebagai orang percaya adalah memiliki ketaatan. Ketaatan merupakan jerih payah atau usaha yang harus dikerjakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Seorang anak yang taat kepada gurunya, kepada orang tuanya untuk belajar, anak itu cepat atau lambat akan mendapatkan keuntungan. Ketaatan itu tidak datang sendiri, tetapi harus ada jerih payah atau usaha dari diri kita. Jadi memiliki ketaatan itu harus dipelajari.
Contoh seorang anak kecil, setiap hari orang tuanya mengajar kalau kamu terima apa-apa dari orang lain, dari om, tante, dan lain sebagainya, kamu harus berkata terima kasih. Setiap anak itu menerima sesuatu dari orang lain, orang tuanya berkata, kamu harus ngomong apa? Karena anak itu seringkali lupa. Tapi orang tuanya mengingatkan, ayo katakan terima kasih. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita harus belajar taat melakukan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat, berguna, mengajar, memperbaiki kesalahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita harus belajar taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengajar saudara dan saya untuk selalu taat, menjalankan apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita mendapatkan keuntungan. Supaya hidup kita memperoleh keuntungan. Ada seorang pemuda yang bernama Yunia. Dia lulus sekolah, lulus sarjana. Dia mulai kirim surat lamaran. Dia sudah kirim surat lamaran. Satu saat ketika dia aktif dalam pelayanan, dia mendengar suara Tuhan dan berkata, kamu harus melayani teman-temanmu, kamu harus mencari jiwa-jiwa, kamu harus mengunjungi orang-orang teman-temanmu yang sudah lama tidak datang beribadah. Berikan semangat kepada mereka. Suara Tuhan dia dengar, Yunia dengar. Dan satu saat apa? Surat lamaran yang dia kirimkan, dia menerima balasan dari satu perusahaan makanan dan minuman. Dia kerja, akhirnya dia kerja dengan gaji yang cukup besar. Tetapi pada waktu bertahun-tahun dia bekerja, hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena dia dengar rema Tuhan, kamu harus memberikan semangat kepada teman-temanmu, kamu harus menjadi saksi, kamu harus memberikan kesaksian, kamu harus mencari jiwa-jiwa. Itu selalu ini yang dia dengar telinganya. Dia harus kembali melayani Tuhan. Akhirnya Yunia putuskan, saya berhenti bekerja, dan dia melayani. Dia melayani di rumah tangganya, dia melayani di gereja, dia menjadi saksi, dia bersaksi kepada teman-temannya, dia membawa teman-teman untuk datang beribadah. Satu saat dia terima telepon dari seorang bapak yang bernama Bapak Tono. Kamu mau gak kerja di tempat saya? Akhirnya si Yunia mengatakan, baik Pak, karena Pak Tono ini sudah menerima kesaksian daripada Yunia. Dia sudah mendapatkan kesaksian, mendapatkan bagaimana Tuhan menolong dia. Akhirnya Yunia bekerja di tempat Pak Tono dengan gaji yang cukup besar, gaji yang lebih besar daripada gaji dari perusahaan makanan dan minuman. Akhirnya dia kerja. Sambil kerja dia melayani Tuhan. Sambil kerja dia menjadi saksi bagi orang lain. Sambil kerja dia melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Saudara dikasih Tuhan, inilah keuntungan yang diperoleh Yunia, yang mendapatkan pekerjaan yang cukup lumayan, yang gaji yang besar. Sambil dia bekerja, dia punya waktu untuk melayani pekerjaan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Tuhan firman Tuhan mengatakan ketaatan mendatangkan keuntungan. Kalau saudara tinggal di gereja, saudara akan melayani Tuhan, saudara akan beres-beres gereja. Saudara yang di luar gereja, saudara akan datang beribadah dengan taat dan setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki ketaatan atau belum? Ketaatan kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu mudah. Kita seringkali mengabaikan ketaatan kita kepada Tuhan. Alasan capek dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan tidak akan membuat kita turun, tapi Dia akan menaik. Akan membuat terus kita naik apabila kita mendengarkan suara Tuhan, melakukannya pada hari ini. Sudahkah kita memiliki ketaatan kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki ketaatan kepada gereja? Dalam Alkitab ada beberapa contoh yang dapat saudara baca, yaitu Abraham, Kaleb, dan Petrus. Ketiga contoh ini mengajarkan bagaimana mereka memiliki ketaatan. Abraham taat ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim. Abraham taat ketika dia membawa Ishak sebagai anaknya sebagai korban. Kaleb begitu taat ketika mendengar perintah Yosua dan Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Dia pulang dengan berkata sejujur-jujurnya. Petrus ketika dia mengalami kegagalan karena meninggalkan Tuhan, dia taat ketika Tuhan mengatakan tebarkan jalanmu ke sebelah kananmu. Apa akibatnya? Mereka mengalami berkat. Abraham berkata, jangan bunuh anak itu kalau dia di belakangmu. Tempat itu dinamakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kaleb mendapatkan Hebron. Petrus mendapatkan ikan yang besar yang tidak sobek di arahnya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup memberikan apa yang saudara butuhkan. Dia akan memberikan keuntungan kepada kita kalau kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada gereja, peraturan gereja, taat kepada pendeta. Apa yang telah diberikan tugas kepada saudara, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengandalkan manusia lain. Belajar bertanggung jawab dan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Walaupun mungkin pekerjaan yang saudara kerjakan di gereja kecil, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena tidak akan sia-sia ketaatan kita, akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan bisa didapat apabila ada jerih payah. Apabila kita mau berusaha dalam hal apa? Kita harus berusaha dalam hal beribadah. Kita harus belajar untuk memberi kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Maka segala keuntungan akan diberikan kepada saudara. Ayat terakhir didapatkan dalam Ayub pasal 36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka.
dan senang sampai akhir tahun mereka. 2020 akan berakhir. Sudahkah kita merasakan kebaikan Tuhan dari Januari sampai akhir November ini? Tuhan akan memberikan hidup yang mujur, beruntung, mendapatkan keuntungan kepada setiap kita apabila kita mau belajar beribadah, apabila kita mau belajar memberi, apabila kita belajar taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Yuk peroleh keuntungan dengan melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tuhan Yesus